Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani, arsyadakumullah. Dalam masalah sebab, setidaknya manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang menafikan sebab, dari kalangan Al-Asy'ariyah dan Al-Jabariyah. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang menetapkan adanya sebab, tapi mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Sesuatu yang tidak berhak dijadikan sebab, mereka jadikan sebab. Kemudian golongan ketiga adalah golongan yang benar. Mereka adalah ahlu sunnah, menetapkan adanya sebab dengan syarat sebab itu adalah sifatnya syar'i ataupun sifatnya qadari. Sebab syar'i adalah sebab yang di sana ada nas yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya, seseorang ingin sembuh dari penyakitnya, maka dia minum madu. Madu dijadikan sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Dan madu di sana ada nas baik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sebab seperti itu namanya sebab syar'i. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada nas syar'i dari As-Sunnah, dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW, minimal di sana ada sebab yang namanya qadari. Hal itu diketahui dari tajrubah, eksperimen, kemudian dapat dibuktikan secara ilmiah. Misalnya obat-obat kimia dan lain sebagainya, tidak ada nas yang menunjukkan hal tersebut, tapi hasilnya adalah nyata. Maka para ulama menyebutkan minimal ada 2 syarat sebab qadari bisa dijadikan sebab. Yang pertama, ayyakuna mubasyirah. Yang pertama adalah hendaklah sebab itu langsung. Jadi misalnya saya contohkan yang mudah, kunci pintu. Kunci adalah sebab untuk bisa buka pintu. Dan itu langsung nempel, nggak jarak jauh. Misalnya antum buka pintu dengan kunci jarak jauh, itu aneh. Itu bukan mubasyir namanya, bukan langsung, tapi langsung ditempelkan langsung. Kemudian yang kedua, ayyakuna asaruhu dhahiran. Hendaklah efek dari sebab yang ditimbulkan sebab tersebut itu nyata. Efek yang ditimbulkan oleh sebab itu nyata, bukan khafi, bukan tersembunyi. Kunci bisa membuka pintu karena mempunyai gigi-gigi tertentu yang sesuai dengan pintu tersebut, jelas asarnya. Kalau tidak memenuhi 2 syarat tersebut, mubasyir dan asarnya itu khafi bukan dhahir, maka tidak boleh. Misalnya orang memakai gelang yang dipakai manusia ini mubasyir, sifatnya nempel, ya, nempel, terpenuhi 1 syarat. Tapi ketika dia memakai gelang dengan keyakinan bahwa gelang tersebut akan menyembuhkan suatu penyakit, dan hal tersebut tidak pernah terbuktikan, baik secara eksperimen, percobaan, ataupun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, maka itu bukan sebab. Maka asar, efek yang ditimbulkan itu bukan dhahir, tapi khafi, tersembunyi. Maka itu tidak boleh digunakan sebab. Intinya, sebab ada 2, sebab syar'i yang ada nasnya dari syar'i, baik dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya al-hijamah, bekam, kemudian minum madu dan lain sebagainya banyak. Kemudian yang kedua adalah apa? Sebab qadari. Syaratnya 2 tadi, ayyakuna mubasyiran wa ayyakuna atharuhu dhahiran. Ayo ikhwan, dan seperti inilah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, mereka selalu berada di pertengahan antara orang-orang ekstrim dan orang-orang yang meremehkan. Orang-orang meremehkan dalam hal ini, mereka menafikan adanya sebab. Sedangkan orang-orang yang ekstrim, ya,
menetapkan sebab dan berlebihan dalam menetapkan sebab. Tapi Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah iman misalnya, al-istisna fil iman. Al-istisna fil iman yaitu pengecualian dalam iman, ucapan insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Ada sebagian kelompok seperti Murji'ah, mereka menafikan namanya istisna fil iman. Tidak boleh mengatakan ana mu'minun insya Allah. Saya orang yang beriman insya Allah, nggak boleh. Karena bagi mereka al-imanu syai'un wahid. Iman bagi mereka adalah sesuatu yang satu, la yatajazza'u wa la yataba'a. Tidak terbagi. Kalau orang mengatakan saya mukmin insya Allah berarti ragu, dan keraguan itu akan menimbulkan kekufuran. Seperti itu. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya istisna, pengecualian dalam masalah iman. Ya, karena keyakinan mereka al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada istilah al-iman al-mutlaq, ada istilah mutlaqul iman. Al-iman al-mutlaq artinya adalah al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Kalau mutlaqul iman adalah al-iman an-naqis, iman yang kurang. Maka ketika seseorang mengatakan ana mu'minun insyaallah, ya, kalau yang ia masukkan adalah iman yang sempurna, maka boleh. Karena seseorang jangan mentazkiyah, jangan merekomendasikan dirinya sendiri, maka boleh dalam hal ini. Ana mu'minun insyaallah, saya seorang mukmin insyaallah. Kemudian ada kelompok yang menetapkan istisna tapi dengan cara ekstrim. Boleh secara mutlak baik dalam masalah iman dan di luar iman. Ya. Misalnya dia mengatakan ini buku insya Allah. Nah, kok insya Allah? Karena Allah bisa jadi kalau berkehendak bisa merubah buku ini jadi monyet. Kalau antum ditanya, ya, kamu makan apa sekarang? Pisang, insya Allah. Padahal udah dimakan ini pisang. Ini berlebihan dalam menetapkan istisnaan, pengecualian. Dan ada orang-orang seperti ini, ya. Padahal insya Allah itu digunakan untuk hal-hal yang kita tidak mengetahui ilmunya, hal-hal yang sifatnya mustakbal, yang masa depan, ya. Sesuatu yang sudah lampau, sudah pergi ke Mekah. Ya sudah, jangan bilang insya Allah, kan sudah. Seperti itu. Kalau ditanya mau pergi ke Mekah, ya insya Allah. Ini pas. Kalau sudah pergi ke Mekah, sudah insya Allah. Nah, ini tidak sesuai. Tapi kalau ditanya amal, ya sudah sholat, sudah insya Allah. Mungkin kalau ya maksudkan ya sholat, semoga sholat yang diterima, itu nggak masalah. Tapi kita harus tafsirkan maksud anda apa kok insya Allah, kan gitu kan? Kan anda sudah sholat, ya kan sholat kita belum tentu Allah terima atau tidak. Dalam hal ini tidak mengapa. Ayo ikhwan, kita masuk pada pembahasan yang baru, bab yang baru, babun maja'a fi ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Tamimah sudah kita jelaskan kemarin, hal-hal yang digantungkan pada anak kecil atau sifatnya umum pada anak kecil, pada hewan, pada rumah, atau ya umum sifatnya untuk menangkal atau menolak bala. Ya, maja'a fi ruqa wa tamaim. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam bab ini tidak menyebutkan syirik. Berbeda dengan bab sebelumnya, minasyirki lubsul halqah wal khayt. Termasuk kesyirikan memakai gelang, memakai benang untuk menolak bala. Tapi dalam bab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tidak menyebutkan kesyirikan. Kenapa? Pertama, kalimat ar-ruqah jamak daripada ruqyah. Di sana tidak bisa kita katakan ruqyah itu syirik secara mutlak, tidak. Karena di sana ada ruqyah yang sifatnya syar'iyyah. Maka di sini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tidak menyebutkan termasuk syirik adalah ruqyah, tidak. Beliau menyebutkan secara umum. Maja'a artinya maja'a minal adillah. Dalil-dalil yang menunjukkan ruqyah dan tamimah. Ya, ruqyah adalah umum, ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya syirki. Kemudian yang kedua, at-tamaim, jamak dari tamimah. Kenapa? Ya, Syekh juga mengatakan yang sifatnya umum, tidak mengatakan yang sifatnya khusus bahwa ini syirik. Karena tamimah sesuatu yang digantungkan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang digantung. Apakah itu termasuk tamimah yang dilarang atau tidak? Dalam hal ini setidaknya ada 3 pendapat. Hukum menggantungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an
dengan tujuan dijadikan jimat, rajah dan lain sebagainya. Pendapat yang pertama, pendapat yang disandarkan pada Ibnu Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Amru, Malik, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, mereka mengatakan bahwa boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai raja atau sebagai azimat. Pendapat ini dirojihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Abdul Bar. Mereka yang berpendapat bahwa bolehnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai azimat, sebagai raja, adalah keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu punya sifat apa? Syifa, obat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian mereka juga berhujjah dengan amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Mereka berhujjah dengan amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Beliau radhiyallahu an menggantungkan ayat-ayat Al-Quran pada anak-anaknya. Kemudian juga mereka beristidlal atau menggunakan hujjah dengan amalan Aisyah radhiyallahu anha. Wal jawab, apa jawabannya? Yang pertama, ya, riwayat yang dinisbatkan pada para tabi'in tentang hal ini, ya, itu riwayat yang tidak sahih, Kemudian ayat yang digunakan hujjah dalam bolehnya menggantungkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai raja dan lain sebagainya, ayatnya sifatnya umum, syifa, obat. Kemudian ayat yang sifatnya umum tersebut dikhususkan dengan hadis Rasulullah SAW dalam masalah apa? Thariqah, cara. Ya obat, tapi caranya bagaimana? Maka cara tersebut yang diajarkan Rasulullah SAW adalah khusus. Ini obat, tapi penggunaan seperti ini. Ya, Al-Quran, bagaimana dia bisa dijadikan obat? Maka caranya tertentu. Ya, caranya diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan dibacakan kepada orang yang sakit, tidak dikalungkan, tapi dibacakan secara langsung, ataupun dibacakan lewat tangan dan diusapkan, ataupun dibacakan lewat tulisan, dibacakan lewat minuman atau makanan, itu boleh. Kemudian ayol ikhwan, pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, mayoritas para sahabat. Mereka mengatakan hukumnya haram menggantungkan ayat-ayat suci Al-Quran digunakan sebagai raja, digunakan sebagai azimat. Mereka, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini menggunakan dalil, ya, menggunakan dalil man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tamimah di situ bentuknya adalah nakirah, isim yang umum. Kemudian man artinya barang siapa, itu isim syarat yang menunjukkan keumuman juga. An-nakirah fi siyaqi syarti, kalau ada isim nakirah didahului dengan isim syarat, maka itu umum. Artinya apa? Ya, tidak terbatas pada benang, gelang. Termasuk Al-Quran adalah ketika digantungkan, maka itu tamimah. Ya, seperti itu. Kemudian juga hal ini ada sebagai saddud dari'ah. Saddud dari'ah adalah menutup pintu kerusakan. Menutup pintu supaya apa? Orang tidak melakukan sesuatu yang lebih. Misalnya Al-Quran mengharamkan seseorang untuk melihat wajah perempuan ataupun aurat perempuan. Ya. Supaya apa? Ini adalah bentuk saddud dari'ah. Ya, saddud dari'ah. Untuk menutup pintu kerusakan yang lebih besar, yaitu az-zina, yaitu zina. Dan syariat Islam penuh dengan seperti ini. Hal-hal yang sifatnya haram kadang-kadang didahului dengan hal-hal yang sifatnya keharamannya itu lebih ringan. Maka dalam ayat wala taqrabuz zina, ya, karena wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu larangan yang sifatnya lebih kuat daripada wala tazni wala taznu, jangan berzina. Seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga adalah mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini, bolehnya menggantungkan tamimah
yaitu rajah, azimat dengan ayat-ayat Al-Quran dengan syarat ba'da wuqu'i al-bala, setelah turunnya bala, walaysa lidaf'i, bukan untuk menolak bala. Kalau sudah kena baru boleh, tapi kalau untuk menolak tidak. Ya, mereka punya tafsir. Tapi la'ala ar-rajih, ya kelihatan ya secara zahir yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang tidak boleh karena keumuman dalilnya larangan menggunakan tamimah, sesuatu yang digantung dengan harapan mengambil kemanfaatan, mencari kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ahlul ikhwan, kemudian pertanyaannya, apakah menggantungkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan meminta kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan itu hukumnya syirik? Di sana ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan hal itu adalah syirik seperti Syekh Abdurrahman Barraq ketika ditanya apa hukumnya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, karena di sana masih ada syubhat. Ya, sebagian orang membolehkan menggunakan dalil Al-Quran juga. Di sana ada syubhat. Maka menggantungkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tamimah itu tidak sampai derajat syirik. Kenapa? Karena di sana ada masih syubhat. Orang-orang yang membolehkan menggunakan dalil Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di sini masalahnya. Sehingga jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa menggantungkan ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk menolak bala hukumnya tidak sampai derajat syirik. Kemudian apa hukumnya menempel ayat-ayat suci Al-Quran di dinding-dinding? Apa hukumnya? Di sana juga tafsir. Ketika dia menempel ayat-ayat suci Al-Quran dengan keyakinan hal tersebut bisa menolak masuknya tuyul misalnya, itu masalah. Jadi tidak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan ruqyah, bukan nempel akhirnya tuyul takut masuk. Ya, kadang-kadang film-film yang kita saksikan itu malah bikin kita bodoh bukan pinter. Ya, takut. Ya, dan kita meyakini bisa menolak bala dan lain sebagainya. Itu haram. Dengan keyakinan seperti itu haram. Ya, walaupun tidak sampai derajat syirik. Kemudian kalau dia menempel ayat-ayat itu dengan tujuan untuk zina, untuk hiasan, Allahu a'lam bishawab, tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk dibuat hiasan tentunya. Ya, bukan untuk hiasan dinding, tapi hiasan hati kita, hiasan lisan kita, bukan hiasan dinding. Tapi kalau ayat Al-Quran ditempel dengan tujuan untuk motivasi kita, hukumnya boleh-boleh saja. Misalnya wala taqrabuz zina, tempel pada tempat yang pas. Ya, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Ya, itu enggak masalah, tapi yang penting pas. Bukan kamar antum kemudian udkhuluha bisalamin aminin. Ini kan masuk surga. Tapi antum tempel pas pintu kamar kan enggak pas. Itu kan bukan surga gitu ya. Itu enggak pas. Ya, saya kira harusnya lebih hati-hati dalam hal ini. Udkhuluha bisalamin aminin dalam Al-Qur'an itu apa? Maksudnya masuklah ke dalam surga dengan penuh keamanan. Masuk kamar antum belum tentu aman ya. Kalau yang dimasukkan hal itu adalah Al-Quran, itu menyelisihi. Tapi kalau bahasa Arab biasa, ya tentunya beda kan. Maka orang-orang yang haid, bolehkah dia itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya, sedangkan Rabbana atina fid dunya hasanah kan dalam Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan andikan dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dimasukkan dari baca itu adalah baca Al-Quran, maka tidak boleh karena dia haid. Nah, menurut pendapat orang yang melarang orang yang haid membaca Al-Quran. Tapi ketika dia membaca Rabbana atina fid dunya dan ia maksudkan dalam baca ayat tersebut adalah zikir, maka boleh hukumnya. Seperti itu. Kemudian apa hukumnya menempel atau memasang sesuatu yang masyarakat biasanya menggunakan hal tersebut sebagai raja? Misalnya dalam mobil ada sebagian orang menaruh di situ boneka atau apalah. Dan itu sudah masyhur ketika seseorang menempel hal tersebut itu dengan keyakinan dapat menolak bala. Apa hukumnya kita menempel hal tersebut walaupun kita tidak meyakini? Maka hukumnya tidak boleh karena hal itu adalah tasyabuh. Hal itu adalah tasyabuh, menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, seakan-akan kita itu melegalisasi ya perbuatan mereka. Seharusnya sunnahnya
Seorang yang memiliki akidah kuat, ya, harusnya tuh bikin mereka tuh marah, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik itu dibikin marah, dan bikin marah mereka itu adalah berpahala. Gitu, bihimul kufar. Ya, bikin orang kafir, orang musyrik marah itu adalah suatu ibadah. Tapi tentunya hal ini disesuaikan dengan maslahah dan madarat. Jangan diambil mentah-mentah. Dilihat maslahat dan madaratnya, khususnya dalam dunia dakwah. Ayo ikhwan, babun majaa fir ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Wa fis sahih, dalam sahih, tapi maksudnya di sini adalah Al-Bukhari dan Muslim. Dan perlu diperhatikan dalam kitab Syekh Muhammad ini, kadang-kadang beliau mengatakan wa fis sahih, di dalam sahih, tapi ternyata setelah dilihat hanya ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ketika beliau mengatakan wa fis sahih, terkadang hanya terdapat dalam Sahih Muslim. Maka ini tidak bisa digunakan kaidah dalam istilah dalam kitab ini maksudnya. Jadi kalau beliau mengatakan wa fis sahih, dilihat belum tentu Bukhari, belum tentu Muslim, atau belum tentu keduanya. Ya, tapi maksud daripada hadis ini wa fis sahih adalah wa fis sahihi Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Abu Bashir Al-Ansari menceritakan bahwa beliau berada dengan Rasulullah pada salah satu safarnya. Fa arsala rasulan, Rasulullah mengutus seorang utusan. Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar menyebutkan bahwa utusan tersebut adalah Zaid bin Harithah. Beliau mengutus utusan dan mengatakan Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin, hendaklah tidak ditinggal, ya, tidak dibiarkan, ya, dalam, ya, atau pada raqabah ba'ir. Raqabah mana raqabah? Leher ba'ir. Mana ba'ir? Unta. Ya. Qiladatun min watarin, kalung min watarin, ya, kalung dari bulu atau kalung dari tali umum. Yang dimaksudkan di sini adalah dipakai untuk menolak bala. Au qiladatun, atau kalung, ini ada syak, ragu dari rawi, tapi rajih adalah lafaz yang awal, qiladatun min watarin illa quti'at, kecuali harus dipotong. Ya. Ayo ikhwan, hadis ini sifatnya umum, ya. Dan sifatnya hanya sebuah misal, bukan pembatasan. Jadi kalau orang melihat secara zahir atau mempunyai mazhab zahiri, maka nggak masalah menaruh ataupun membuat kalung ditempel pada kucing atau apa, karena hadisnya ini adalah onta. Tidak seperti itu. Ini mimbabil misal, laisa mimbabil hasr. Ini ada sebuah contoh, bukan pembatasan. Ya, apapun bentuk kalungnya dan apapun yang ditempel, hewan atau manusia, itu sama saja hukumnya. Ya, kalau mungkin orang berpendapat yaitu pendapat dohiri, ya, saya kan bukan ba'ir, saya kan manusia, nggak apa-apa. Hadisnya onta kan, bukan manusia. Jadi apa? Manusia boleh-boleh saja. Oh, ini hadisnya kan kalung, saya nggak pakai kalung, saya pakainya akik, kan gitu. Pakainya akik, bukan kalung. Mana dalilnya? Kalau pakai akik itu haram? Ya nggak ada. Maka saya katakan bahwa hadis di sini adalah mimbabil misal. Apa? Mimbabil misal, laisa mimbabil hasr. Hanya sebuah contoh tanpa pembatasan. Kalung apapun, berbentuk kalung atau berbentuk apapun yang dimaksudkan dari pemakaian tersebut atau pemasangan, penggantungan untuk nolak bala, untuk mencegah bala, maka hukumnya haram. Karena sebab tersebut bukan sebab syar'i dan bukan sebab apa? Qadari. Bukan sebab syar'i dan bukan sebab qadari. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini hukumnya atau derajatnya adalah hasan dilihat dari jalannya cukup banyak sehingga hadis ini naik menjadi derajat hasan. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim
wa tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa," sungguhnya ruqyah, wa tamaim, jamak dari tamimah, wa tiwalah, tiwalah adalah sesuatu yang digantungkan pada salah satu pasangan suami istri untuk supaya apa? Lebih erat hubungannya, lebih lengket, atau bahasa kita pelet lah gitu ya. Mungkin kalau diletakkan pada salah satu suami istri yang melakukan salah satu mending kan suami istri, masalahnya ini sudah syirik dilakukan pada selain suami istri, muskilah. Sudah syirik maksiat kan? Ya, memelet orang yang tidak halal bagi dia. Memelet orang yang halal aja hukumnya haram, apalagi memelet orang yang tidak halal. Mimbabi aula ayyuqala annahu haram. Ya, lebih berhak dikatakan itu adalah haram. Jadi atiwalah sesuatu yang digantungkan untuk tujuan apa? Supaya mempererat hubungan suami istri. Innar ruqa wa tamaim, ruqyah dan tamimah, kemudian adalah tamaim, atiwalah, hukumnya adalah syirik. Dan ruqa di sini, ar-ruqa jamak dari ruqyah. Yang dimasukkan ruqyah dalam hadis ini adalah ruqyah yang mamnu'ah. Ruqyah yang mamnu'ah. Apa dalilnya? Karena disebutkan dalam lafaz hadis yang terakhir syirkun, kesyirikan. Maka tidak umum sifatnya, tapi khusus ruqyah yang mamnu'ah. Ya, dalam hadis ini tidak ruqyah secara umum, tapi ruqyah yang khusus, yaitu ruqyah yang mamnu'ah. Maka disebutkan dalam hadis ini innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, yaitu syirik. Ya, walaupun nanti syirik dalam hal ini dibagi menjadi dua. Ya, sebagaimana telah dijelaskan, bisa kecil, bisa besar. Ya, bisa kecil, bisa besar. Orang yang menggantungkan sesuatu dengan niatan mendatangkan manfaatan dan nolak bala, dan dia yakin dia berbuat dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Kalau yang meyakini hal itu hanya sebab saja, maka syirik kecil. Maka kaidahnya, sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, jika seseorang menjadikan sebab, ya, dan sebab itu tidak ada nas syar'inya dan nas ataupun nas syar'i ataupun qadarinya, maka itu adalah syirik. Maka itu adalah kesyirikan. Ayo ikhwan, arsyadakumullah. Mungkin saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok, membahas hadis-hadis tentang bab ruqyah dan tamimah. Khususnya ada tamimah karena masalah ruqyah akan dibahas pada bab-bab sesudahnya secara rinci ataupun tafsil. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.